Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Aciliana Saryanti Ganggut, mahasiswi semester 2 dengan NIM 21090100037, program studi kedokteran hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Untuk mengawali video ini, saya akan berpantun. Burung pipit menari-nari, perut kenyang, hati bahagia. Alangkah senang dalam hati kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas 5 bagian penting, yaitu yang pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa Indonesia, ragam bahasa, kesalahan pengetikan atau penulisan kata bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, dan kalimat efektif. Bagian 1. Bagian pertama ini tentang implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Dewasa ini kita bisa melihat dan mengamati banyak generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi, baik komunikasi tidak resmi maupun komunikasi resmi. Kata-kata bahasa asing yang sering digunakan misalnya sorry, OTW, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan implementasi dari kedudukan-kedudukan bahasa di Indonesia tidak berurutan. Sementara itu, perlu kita ketahui bahasa Indonesia pada kedudukannya berada paling pertama dan merupakan bahasa nasional, yang berarti bahasa yang harus diaktualisasikan baik dalam komunikasi resmi maupun tidak resmi adalah bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara dan bahasa nasional, saya memiliki beberapa solusi agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan. Yang pertama, masyarakat Indonesia wajib mengetahui, memahami, mengaktualisasikan fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Solusi yang pertama ini menurut saya adalah dasar yang penting agar kita dapat mengimplementasikan kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia secara tepat dan benar. Dengan mengetahui fungsi dan kedudukan dari setiap bahasa di Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa-bahasa di Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak akan terjadi ketidakberurutan pengimplementasian bahasa, yang mana bahasa Indonesia yang kedudukannya paling utama sebagai bahasa nasional dan bahasa negara tidak akan tergeser oleh bahasa asing yang pada kedudukannya berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional, sarana penghubung antar bangsa, dan alat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan pembangunan nasional. Untuk itu, kita wajib untuk mengetahui dan memahami fungsi dan kedudukan dari bahasa-bahasa di Indonesia, agar kita bisa berbahasa sesuai dengan kedudukan dari setiap bahasa-bahasa Indonesia. Solusi yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia dalam setiap diri masyarakat, khususnya generasi muda, melalui mengadakan perlombaan yang bertema cinta terhadap bahasa. Mengadakan perlombaan yang bertema cinta bahasa menunjukkan bahasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta generasi muda terhadap bahasa Indonesia dapat menyadarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sehingga dapat mengimplementasikan bahasa-bahasa di Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, yang mana bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang paling utama. Berikutnya adalah solusi yang ketiga. Menghilangkan secara perlahan-lahan kebiasaan menggunakan bahasa asing dalam segala bentuk komunikasi, terutama pada komunikasi resmi. Generasi muda saat ini cenderung mengikuti arus modern dalam berbahasa, di mana seringkali menggunakan kata bahasa asing dalam berkomunikasi, baik komunikasi tidak resmi maupun komunikasi resmi. Hal ini tentunya melanggar kedudukan bahasa, yang mana bahasa Indonesia memiliki kedudukan paling utama
sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sementara bahasa asing dalam kedudukannya berfungsi membantu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kebiasaan ini harus dihilangkan. Bagian kedua, ragam bahasa. Dalam berkomunikasi, tentunya kita menggunakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya, seperti disesuaikan dengan topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, lawan bicara, dan media pembicaraan. Kadang-kadang masih ada kekeliruan dalam mengimplementasikan ragam bahasa dalam berkomunikasi. Yang akan saya lakukan jika saya berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi adalah saya akan memberitahukan kepada dia kalau ragam bahasa yang dia gunakan itu masih keliru dan memberitahukan kepadanya ragam bahasa yang benar. Jika saya dianggap sok pintar karena hal tersebut, saya akan mengatakan bahwa saya memberitahukannya bukan karena saya ingin dianggap pintar atau bukan karena saya sok pintar, tetapi karena sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia, saya berkewajiban untuk mengimplementasikan bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Salah satunya adalah mengimplementasikan ragam bahasa dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Bagian yang ketiga, perbedaan satu huruf dalam penulisan atau pengetikan bahasa Indonesia dapat mengakibatkan perbedaan makna. Kesalahan penulisan atau pengetikan bahasa Indonesia dalam teks bacaan akan menyebabkan perbedaan makna. Perbedaan makna dalam suatu teks bacaan dapat menyebabkan pembaca bingung dan tidak memahami isi dari suatu teks bacaan. Jika saya diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar, saya akan kebingungan dan dapat salah memaknai maksud, tujuan, dan isi dari teks bacaan tersebut karena kesalahan satu huruf saja bisa menghilangkan makna sebenarnya dari suatu kata dan berganti menjadi makna lain. Misalnya, kata yang ingin diketik yaitu kata sapu, tetapi malah diketik sapi. Hal ini tentunya menyebabkan perbedaan makna, yang mana sebenarnya yang dimaksud adalah sapu yang bermakna salah satu alat kebersihan, tetapi berganti menjadi sapi yang bermakna hewan ternak. Saran dari saya harus ada acuan kebenaran penulisan atau pengetikan sebuah teks, yaitu mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan untuk menghindari kesalahan penulisan atau pengetikan, hal yang perlu ditingkatkan adalah berkonsentrasi ketika menulis atau mengetik teks agar tidak salah dan mengecek kembali teks yang sudah diketik atau ditulis. Pada bagian ini saya akan membahas tentang kesalahan penulisan atau pengetikan kata-kata bahasa Indonesia. Kata yang pertama yaitu kata subjek seharusnya adalah subjek. Kata fikir seharusnya adalah pikir. Kata silahkan seharusnya silakan. Kata izin seharusnya izin. Kata akhlak seharusnya akhlak. Kata mangkok seharusnya mangkuk. Kata perangko seharusnya perangko. Kata selang seharusnya selang. Kata kalau seharusnya kalau. Kata rame seharusnya ramai. Kata nenas seharusnya nanas. Kata rapot seharusnya rapor. Kata lobang seharusnya lubang. Kata-kata tersebut diubah karena tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama yaitu kaidah kebenaran. Kaidah kebenaran adalah kata yang diucapkan atau ditulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pemilihan kata yang benar meliputi aspek pelafalan yang menyangkut lafal bahasa Indonesia yang baku, pengejaan yang menyangkut tata ejaan, dan pembentukan kata yang menyangkut tata bahasa Indonesia. Contohnya, memasukkan double K bukan memasukkan satu K. Yang kedua, contohnya mengait bukan mengkait.
Yang kedua adalah kaidah ketepatan. Adalah kata yang memiliki makna yang dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan gagasan pemakai bahasa. Dengan memilih kata secara tepat akan mendukung orang dengan cepat memahami gagasan yang ingin disampaikan. Contohnya, makna kata lihat dan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi pada kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang berikutnya adalah kaidah kelaziman. Adalah kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Kriteria lazim maksud penggunaan bahasa tertentu terjadi karena pemakaian yang berulang-ulang. Contohnya, selamat malam lazim diucapkan antara pukul 18.30 sampai 4.00. Kemudian, kalimat kita berangkat sekarang atau besok dan kita berangkat kini atau besok. Kata yang lazim digunakan adalah kita berangkat sekarang atau besok. Easy go. Berikutnya adalah bagian yang kelima. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh yang pertama, Erlan yang lahir pada tahun 2003 bukan merupakan suatu kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah Erlan lahir pada tahun 2003 karena predikat tidak didahului dengan kata yang. Contoh yang kedua, Fanny membeli sepasang sepatu adiknya. Bukan merupakan suatu kalimat efektif karena kalimat tersebut tidak memiliki kata yang saling berkaitan sehingga tidak sesuai dengan syarat kalimat efektif kepaduan. Kalimat efektifnya adalah Fanny membeli sepatu untuk adiknya. Yang berikutnya adalah pesta ulang tahun Virgilia dihadiri oleh beberapa dari banyak teman saja. Bukan merupakan suatu kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah pesta ulang tahun Virgilia dihadiri oleh beberapa teman. Alasannya adalah karena terdapat pemborosan kata atau pengulangan. Hal ini berarti kalimat tersebut tidak sesuai dengan syarat kehematan kalimat efektif. Contoh yang berikutnya adalah VK menolong kakek itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Itu bukan merupakan suatu kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah VK menolong kakek itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut dikatakan tidak efektif karena tidak memiliki kesejajaran imbuhan. Yang berikutnya, Noni sudah belajar sejak dari pagi. Bukan merupakan suatu kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah Noni sudah belajar dari pagi. Alasannya karena pada kalimat tersebut terdapat kata yang tidak perlu, yaitu kata sejak. Sehingga kalimat tersebut tidak sesuai dengan salah satu ciri kalimat efektif, yaitu kehematan. Karena saya mengawali video ini dengan berpantun, maka untuk mengakhiri video ini saya juga akan berpantun. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Sekian dan terima kasih, semoga kita berjumpa lagi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam video saya. Kita memang tidak bisa mengubah takdir, tetapi kita masih bisa mengubah nasib. Terima kasih sudah menonton.